Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rahmawati dengan NPM 22310602009. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai self control, yaitu seni pengendalian emosi dan tindakan. Sebenarnya self control itu apa sih gitu? Self control merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan dan tindakan mereka, termasuk pengendalian pikiran, emosi, dan perilaku, sehingga selaras dengan nilai-nilai pribadi atau tujuan jangka panjang. Jadi, dengan adanya self-control ini, individu itu mampu mengendalikan keinginan dan tindakan mereka, sehingga tindakan dan keinginan mereka itu tuh selaras dengan nilai-nilai pribadi atau tujuan jangka panjang. Jadi, fungsinya adalah untuk mengendalikan. Kemudian sebenarnya pentingnya dari self control itu apa sih? Yang pertama adalah pencapaian tujuan. Dengan adanya self control yang baik, maka seseorang individu itu lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah untuk mengatur emosi. Dengan adanya self control yang baik juga, individu mampu untuk mengendalikan emosi agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang ketiga adalah hubungan interpersonal. Dengan adanya self control yang baik, maka hubungan interpersonalnya akan jauh lebih baik. Selanjutnya adalah faktor apa sih yang mempengaruhi self control itu? Yang pertama adalah faktor biologis. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor kognitif. Jadi baik dari biologisnya atau fisiknya, kemudian dari lingkungannya, dan dari dirinya sendiri yaitu kognitifnya juga berpengaruh pada self control seseorang individu. Yang kemudian untuk mengatur self control ini tuh bisa menggunakan teknik mindfulness. Jadi teknik mindfulness ini mampu untuk mengatur self control atau mengendalikan diri. Sebenarnya mindfulness itu apa sih gitu? Mindfulness itu merupakan perhatian penuh pada kesadaran terhadap momen saat ini tanpa menghakimi. Jadi simpelnya itu mindfulness merupakan keadaan menerima dengan baik keadaan saat ini, di mana kita tuh fokus hanya pada saat ini, tidak mencemaskan masa yang akan datang, dan kita tidak berpikir atau resah dengan masa yang sudah lalu atau masa lampau. Jadi kita benar-benar fokus dengan keadaan saat ini tanpa menghakimi apa yang sedang terjadi. Nah, cara untuk memperhatikan mindfulness itu gimana sih? Yang pertama adalah dengan meditasi mindfulness, atau biasanya kita lebih santai atau lebih familiar gitu menyebutnya dengan yoga. Yang kedua adalah latihan kesadaran saat makan. Jadi kita itu ketika makan benar-benar fokus dengan apa yang kita makan, tidak dengan melakukan aktivitas lain seperti scroll TikTok, scroll sosmed, ataupun yang lainnya. Kemudian ada mindful walking, yaitu dengan berjalan, dimana kita itu berjalan benar-benar dengan meresapi, dengan fokus, sehingga kita benar-benar bisa sepenuhnya mindful gitu dalam keadaan berjalan itu. Yang keempat ada pernapasan. Jadi teknik mindfulness itu bisa juga melalui pernapasan, itu dengan cara menarik nafas kemudian menghembuskannya secara perlahan, dan itu mampu untuk membantu seseorang bisa mengontrol emosinya. Yang selanjutnya adalah ada teknik menunda kepuasan. Yang pertama ada metode SMART, yaitu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi kita pertama analisis dulu atau kita cari tahu dulu nih, sebenarnya kita bener-bener butuh atau enggak ya, atau cuma keinginan kita doang tapi itu bukan kebutuhan gitu. Terus kita coba cari waktunya yang pas gitu, kita tunda dulu nih gitu sebentar, ini benar-benar butuh atau enggak ya gitu. Kalau seandainya emang sudah benar-benar butuh, bisa tuh nanti kita dengan menabung terlebih dahulu ataupun dengan mengusahakan dengan cara yang sesuai. Kemudian ada metode 5 menit,
Yaitu yang pertama ada identifikasi dorongan, yaitu kita identifikasi sebenarnya kita butuh atau enggak ya gitu. Kemudian kita set timer 5 menit. Jadi kita kasih jeda 5 menit untuk benar-benar memikirkan bahwa kita butuh atau enggak ya. Kemudian kita refleksikan. Yang keempat adalah ambil keputusan. Jika kita memang benar-benar butuh, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kita beli barang itu gitu. Biasanya kalau untuk kita ya sebagai perempuan itu relate-nya di Shopee gitu ya. Kita masukin keranjang gitu. Tapi kita tunda dulu nih, jangan langsung di check out. Kita set waktu dulu 5 menit, sebenarnya kita benar-benar butuh nggak ya gitu. Setelah itu kita refleksikan, dan kalau memang ternyata butuh ya nggak apa-apa, kita check out aja gitu. Kemudian ada teknik mengelola emosi melalui journaling. Nah, mengelola emosi melalui journaling adalah teknik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dan memproses perasaan. Mengapa sih itu penting gitu? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, membantu memproses emosi, kemudian mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan keterampilan problem solving, meningkatkan perspektif baru, dan meningkatkan kesehatan mental. Biasanya teknik emosi melalui journaling ini bisa dilakukan ya melalui note di HP atau di perangkat lainnya gitu. Bisa juga kita punya diary, atau kalau anak Gen Z sekarang nih biasanya punya second account kan. Nah, bisa tuh journalingnya lewat second accountnya. Jadi semua emosi yang kita rasakan itu bisa kita keluarkan dan tidak terasa berat gitu untuk kita. Jadi emosi apapun yang kita rasakan harus kita keluarkan agar diri kita benar-benar terasa lega, terasa lebih bahagia, dan terasa lebih bisa mengontrol untuk semuanya. Dan langkah serta tips untuk melakukan journaling adalah yang pertama, tentukan waktu dan tempat. Jadi kita tentuin dulu nih waktunya kapan ya dan tempatnya di mana. Kalau biasanya bisa tuh waktunya malam hari deh. Jadikan emosi selama 1 hari itu sudah terkumpul ya. Kita keluarkan di malam hari itu, dan tempatnya terserah. Bisa di coffee shop, bisa di kosan, di rumah, di kamar, dimanapun. Kemudian mulai dengan bebas. Jadi kita nggak usah ditentukan dengan struktur yang harus ini, harus itu, nggak usah. Jadi kita langsung aja tulis semuanya di situ. Kita keluarkan semua rasa yang ada atau rasa yang kita punya. Yang selanjutnya adalah fokus pada emosi. Jadi waktu kita journaling itu, kita nggak usah sesuai dengan kaidah penulisan atau apa, tapi kita fokus dengan emosi kita. Yang selanjutnya refleksi. Kita refleksikan semua yang sudah kita tulis di situ, kita pikirkan gitu. Selanjutnya kita buat rencana selanjutnya apa ya yang sesuai biar lebih lega, agar self control kita bisa jauh lebih baik gitu. Jadi kesimpulannya, self control itu adalah keterampilan yang penting yang memungkinkan individu untuk mengelola emosi dan tindakan. Nah, tekniknya tadi bisa dengan mindfulness, bisa dengan menunda kepuasan, ataupun bisa juga dengan journaling. Kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan membuat keputusan yang bijaksana. Mengembangkan self control membantu kita menghadapi tantangan, memperbaiki hubungan, dan mencapai tujuan jangka panjang. Dengan latihan yang konsisten, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mencapai potensi dengan penuh. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.